Tank Harimau selesai ujian. PT Pindad kasih bocoran manuver cepat rampur baru TNI AD siap dilakukan. Medium Tank Harimau adalah produk kendaraan tempur roda rantai produksi PT Pindad bekerja sama dengan FNSS, industri pertahanan Turki untuk memenuhi kebutuhan TNI. 18 tank Harimau buatan FNSS Turki dan PT Pindad Indonesia akan segera memperkuat TNI. Pengadaan tank Harimau untuk TNI AD ini diumumkan langsung oleh Kemhan melalui akun Instagram @kemhanri yang mengunggah sebuah postingan pada tanggal 25 Mei tahun 2023. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto @Prabowo mewujudkan komitmen menyediakan kebutuhan dan modernisasi alutsista TNI. Realisasi tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo @Jokowi agar perlindungan industri dalam negeri mendapat kesempatan membangun kerjasama dengan negara lain. Salah satunya, mendorong kerjasama PT Pindad dengan FNSS Turki dalam produksi medium tank Harimau. Sebanyak 18 unit medium tank Harimau hasil kolaborasi PT Pindad dengan FNSS Turki akan memperkuat jajaran TNI AD tahun 2023. Dari jumlah itu, 10 unit sudah diproduksi di Turki dan 8 unit lainnya di Indonesia. Bahkan TNI AD menambah kelengkapan rampur dengan drone pengintai untuk mengadaptasi ketegangan operasi pertempuran, tulis akun Instagram @kemhanri. Medium tank Harimau adalah produk kendaraan tempur roda rantai produksi PT Pindad bekerja sama dengan FNSS, industri pertahanan Turki untuk memenuhi kebutuhan TNI. Tank Harimau memiliki bobot 30 ton. Dengan power to weight ratio 24 tenaga kuda per ton. Rampur yang akan segera didatangkan guna memperkuat TNI AD ini bisa menampung 3 kru yang terdiri dari komandan, penembak dan pengemudi. Harimau dilengkapi dengan tumen turret kaliber 105 mm, serta senapan mesin kaliber 7,62 mm. Tak cuma itu, tank buatan Indonesia dan Turki ini juga menggunakan teknologi terbaru antara lain sistem kewaspadaan mandiri, sistem alarm ketika ditarget musuh, sistem pemburu musuh, sistem manajemen pertempuran dan sistem proteksi hingga level 5 untuk proteksi balistik tingkat tertinggi. Tank Harimau didesain khusus untuk daerah operasi tropis seperti hutan, karena bobotnya lebih ringan dari main battle tank. Tank Harimau yang selangkah lagi akan diserahkan ke Kemenhan rupanya sudah diuji oleh PT Pindad hingga tahap akhir. PT Pindad sukses melaksanakan uji tembak yang termasuk dalam rangkaian kegiatan uji fungsi dan kelaikan medium tank Harimau di area lapangan tembak Pusdikif Cipatat pada tanggal 22 Agustus tahun 2023. Dikutip dari Pindad, acara pengujian ini dihadiri oleh dan Pussenkaf, Maijen TNI Muhammad Zamroni, Dirsen Brigjen TNI Agus Erwan serta tim dari Pussenkaf, Pusdikaf, tim uji Kemhan serta Pusat Kelaikan Kemhan. Sementara dari PT Pindad dihadiri oleh Direktur Teknologi dan Pengembangan, Sigit P. Santosa dan Direktur Komersial, Ati Nurhayati beserta jajaran. Uji tembak turret yang dilakukan menggunakan munisi 105 mm tipe HEPT dengan jarak tembak target sejauh 1200 m. Setelah uji tembak selesai akan dilanjutkan dengan rangkaian uji fungsi lainnya di area uji Pusdikaf pada Larang dan PT Pindad pada 22 hingga tanggal 23 Agustus tahun 2023. Dirsen Pussenkaf, Brigjen TNI Agus Erwan dalam sambutannya mewakili dan Pussenkaf menyampaikan tujuan kegiatan uji fungsi ini dan berharap semuanya berjalan dengan lancar. Uji fungsi ini adalah sesuatu tahap akhir sebelum nanti diserahkan kepada Kemhan sehingga ini sesuatu yang sangat penting untuk kita amati bersama karena harapan kita rampur pengadaan batch pertama bisa operasional sesuai dengan harapan kita. Peperangan konvensional jelas harus ada tank dan inilah rampur kebanggaan kita dan menjadi masa depan Indonesia. Semoga kegiatan hari ini dapat meyakinkan kita semua bahwa uji fungsi ini dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya, ujar Agus Erwan. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit P. Santosa menyampaikan proses uji tembak dan uji lainnya untuk memastikan semua fungsi yang diuji sebelumnya sudah diterapkan. Hari ini kita akan mulai proses uji tembak semoga dengan adanya uji tembak ini untuk memastikan bahwa semua fungsi yang sudah kita coba secara internal pada saat development, prototyping, uji internal dan juga uji sensus itu bisa dilaksanakan kembali tanpa ada halangan apapun.
Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan uji tembak dari medium tank harimau ini bersama Turtet sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan sebelumnya, ujar Sigit P. Santosa. Sementara itu, Ketua Tim Uji Fungsi Pengadaan Rampur Kavaleri, Kolonel CPL Denny Koswara menyampaikan output uji fungsi terakhir ini yang merupakan akumulasi dari uji-uji sebelumnya. Tim uji fungsi ini akan melaksanakan uji senjata dari mulai firing, uji turret dan uji senjata 7,62 mm. Perlu diketahui bahwa uji fungsi ini merupakan uji terakhir karena kita telah melewati beberapa fase mulai dari proses produksi, FAT, CDI, semua sudah kita lalui. Akhirnya di uji fungsi ini kita akan lihat sejauh mana tim terdahulu melaksanakan CDI, FAT, dan kegiatan lainnya. Nanti kita lihat sesi firing. Bagaimana mekanisme turret dengan senjata 7,62 mm yang dilanjutkan dengan pelaksanaan uji jelajah dan uji komunikasi antar tank maupun kepada satuan komandonya, ujar Denny Koswara. Adapun rangkaian kegiatan uji yang akan dilakukan meliputi pelaksanaan uji tembak kanon KAL 105 mm, pemeriksaan kontrol dan fungsi turret, pelaksanaan uji fungsi senjata koaksial dan PSU KAL 7,62 mm. Dilanjutkan dengan uji kendaraan meliputi uji track band, uji daya gerak, uji keamanan, uji stabilitas, uji alat komunikasi dan battle management system, dan uji aspek insani. Acara ditutup dengan diskusi, evaluasi serta penandatanganan BA uji fungsi. Di awal tahun 2024, PT Pindad memberi bocoran kesiapan manuver tank harimau. Siap untuk melakukan manuver cepat dan bergerak dengan mantap. In-frame, medium tank harimau. Jelas akun Instagram @pt_Pindad dalam unggahannya pada tanggal 8 Januari tahun 2023. Bocoran kesiapan tank harimau ini sontak menjadi pertanyaan. Apakah rampur buatan Pindad dan FNSS Turki ini akan segera memperkuat TNI AD? Mengingat, dikutip zonajakarta.com dari Asian Military Review edisi tanggal 1 September tahun 2023, tank harimau disebut akan segera diserahkan ke Kemenhan setelah selesai menjalani serangkaian ujian. Perusahaan menyatakan telah berhasil melakukan uji tembak langsung untuk memvalidasi kemampuan tank harimau di lapangan tembak Pusdikif Cipatat serta uji kinerja dan fungsional lainnya di area uji Pusdikaf Padalarang dan PT Pindad antara tanggal 22 dan tanggal 23 Agustus. Menurut PT Pindad, kegiatan pengujian tersebut meliputi penembakan senjata utama bertekanan tinggi 105 mm dengan amunisi plastik berdaya ledak tinggi dengan pelacak HEPT, serta senapan mesin koaksikal 7,62 mm. Acara lainnya termasuk pengujian turret, serta validasi komponen utama tank seperti mesin dan power pack, running gear, peralatan komunikasi, dan sistem manajemen pertempuran BMS. Direktur Pusat Senjata Kavaleri TNI Brigjen August Erwan menyatakan uji fungsi tersebut merupakan langkah terakhir dari proses evaluasi sebelum menyerahkan platform apapun kepada Kementerian Pertahanan Kemenhan, dan dilantik menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat. Jelas Asian Military Review dalam artikelnya.